Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Dapatkah langkah kecil di antara sunyi menuntun pada cita yang tak terbayangkan? Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Di Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UT TV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh, disiarkan langsung dari Gedung Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia kawasan Universitas Terbuka Pondok Cabe. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan UT Radio Open Education Station for All. Senang sekali rasanya saya Dita Zakia bisa kembali menyapa Anda dalam program tutorial radio hari ini. Untuk Anda rekan-rekan mahasiswa dan juga UT listener, seperti biasanya Dita mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dalam program kami hari ini melalui pesan WhatsApp, DM Instagram ataupun kolom komentar saat live streaming berlangsung di channel YouTube Universitas Terbuka TV. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan UT listeners, kita akan bertemu di mata kuliah SPG
GK 4104 Pendidikan Olahraga di Sekolah Dasar. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu adalah konsep gerak dan keterampilan dasar. Untuk Anda yang sudah mulai tertarik nih sama judulnya, boleh langsung kirimkan pertanyaan Anda yang mungkin selama ini sudah pengen tanya-tanya sama dosennya lewat pesan WhatsApp, DM Instagram, atau kolom komentar ya. Baik, hari ini sudah ada Bapak dosen yang tentunya sudah siap memberikan ilmu barunya hari ini, dan ini adalah pertemuan kita pertama ya. Ya, Baik, betul, Assalamualaikum Bapak. Apa kabarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio kami, Pak. Sebelum kita mulai tentang pembahasan topik mengenai konsep gerak dan keterampilan dasar, untuk perjumpaan pertama kita, boleh terlebih dahulu disapa rekan-rekan mahasiswanya dan UT listener, silahkan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam berjumpa bagi mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas mengenai konsep gerak dan keterampilan dasar dalam pendidikan olahraga, mata kuliah pendidikan olahraga di sekolah dasar, yang merupakan fondasi penting dalam proses pembelajaran aktivitas fisik di sekolah. Baik, terima kasih banyak. Panggilan akramnya Pak Dede. Pak Dede ya. Iya. Baik, Pak Dede, terima kasih ya sudah berkenan menyapa rekan-rekan mahasiswa dan juga UT listeners hari ini. Baik, Pak Dede, untuk memulai diskusi kita, sebelumnya saya mau tanya, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud sama gerak di dalam pendidikan olahraga? Oke. Baik, sebelum ke sana mungkin kita memasuki pembahasan inti. Perlu kita pahami bahwa pendidikan olahraga, aktivitas gerak merupakan salah satu aspek fundamental dalam proses perkembangan manusia. Jadi salah satu aspek penting itu adalah gerak yang sering terlupakan begitu ya. Nah, mengenai pertanyaan tadi, kaitannya dengan gerak dalam pendidikan olahraga, secara konsep gerak dalam pendidikan olahraga dapat dipahami sebagai aktivitas tubuh. Kalau kita bicara gerak, pasti kaitannya dengan perpindahan ya dari satu tempat ke tempat yang lain begitu. Nah, kalau kita melihat aktivitas tubuh itu tentu saja akan mempunyai koordinasi berbagai sistem tubuh untuk menghasilkan suatu tindakan gerak tertentu. Jadi kalau kita melaksanakan gerak itu pasti terkoordinasi mulai dari saat informasi masuk sampai pelaksanaan gerak tersebut. Nah, dalam kajian pendidikan olahraga, gerak ini tidak hanya dipandang sebagai aktivitas fisik semata. Jadi nggak cuma hanya kita bicara gimana olahraga begitu, tapi gerak ini kita akan melihat proses belajar yang melibatkan semua aspek, baik itu kognitif, afektif maupun psikomotor. Kemudian dalam kajian perkembangan motorik, aktivitas gerak merupakan bagian penting dari perkembangan manusia, karena melalui pengalaman gerak, anak belajar mengetahui tubuhnya, lingkungannya, serta mengembangkan kemampuan motorik dasarnya. Jadi memang kalau kita bicara gerak dalam pendidikan olahraga, ya inilah kita harus mengenal nanti pada saat kita akan melaksanakan gerak tersebut. Itu mungkin Mbak yang pertama terkait dengan konsep gerak dalam pendidikan olahraga. Baik, terima kasih banyak Pak Dede untuk penjelasannya Pak. Tapi pertanyaan yang paling mendasar mungkin ya, yang mau saya tanyakan adalah kenapa konsep gerak ini sangat penting dipahami oleh guru yang tentunya mengajar pendidikan olahraga? Oke, baik. Kalau kita lihat dari perspektif pendidikan olahraga itu sendiri, dalam hal pembelajaran olahraga di sekolah dasar, pemahaman terhadap konsep gerak ini memiliki peran yang sangat penting, karena konsep ini menjadi fondasi dalam pengembangan keterampilan motorik peserta. Nah, ini fondasi ini adalah ya ini yang akan membentuk nanti, karena kita bicara sekolah dasar, pengetahuan gerak ini akan dibangun sebagai fondasi untuk masa yang akan datang, tidak hanya untuk pada saat SD, tapi selanjutnya untuk tahap pengenalan gerak, kemudian pemanfaatan gerak, sampai nanti gerak itu spesifik ke kegiatan-kegiatan olahraga tertentu. Nah, tentu saja dalam hal kenapa penting diajarkan, karena kehidupan anak-anak sekolah dasar itu kan ada dua sisi, di sekolah dan juga di rumah. Tentu saja guru pada saat menangani siswa di sekolah juga harus mengerti, paham, bagaimana tahu
cara, informasi, kemudian proses terhadap gerak tersebut begitu. Jadi kalau kita bicara tidak hanya guru olahraga, tapi juga guru pendidikan, guru sekolah dasar begitu. Jadi kalau kita bicara di SD itu ada namanya guru kelas, jadi gitu. Jadi tidak hanya spesifik guru olahraga, guru kelas pun juga harus mengetahui bagaimana konsep gerak dan pengalaman gerak tersebut, sehingga nanti membantu siswa mengembangkan kemampuan gerak dasar seperti berlari misalnya, melompat, melempar, menangkap. Kemampuan gerak dasar tersebut menjadi landasan bagi siswa untuk mempelajari aktivitas olahraga yang lebih kompleks nantinya, yang kaitannya dengan kebugaran jasmani, kesehatan, yang orientasinya nanti yaitu aktivitas di kehidupan sehari-hari dalam hal kebugaran dan juga kesehatan. Itu, Mbak. Oke, artinya guru pendidikan olahraga itu tidak hanya mengenalkan ilmu-ilmu cabang olahraga seperti basket, bola, voli, atau takraw begitu, Betul. tapi juga tadi disebutkan bahwa membantu siswanya juga mengembangkan kemampuan gerak dasar kayak lari, lompat gitu. Dan ternyata tidak hanya bisa dilakukan sama guru olahraga saja, tapi sama guru-guru mata pelajaran lainnya juga itu harusnya bisa membantu gitu ya. Oh iya, betul. Jadi kaitannya kalau kita bicara itu ya orientasinya adalah ya bagaimana kita menyingkronkan aspek gerak itu dalam pembelajaran di kelas. Jadi spesialnya olahraga itu, pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani di sekolah itu hanya pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani yang bicara terkait dengan aspek fisik. Jadi kalau kita bicara yang lain kan pasti orientasinya kognitif, kemudian afektif. Nah kalau ini spesial, jadi ada 3 ranah, ada kognitif, ada afektif, tentu saja ada kegiatan gerak yaitu psikomotor gitu. Paket lengkap ya Pak. Iya begitu. Baik. Betul. Tapi Pak Dede di dalam proses belajar gerak begitu, kalau tidak salah kan ada tahapan-tahapannya ya, ada tahapan keterampilan gerak nih. Boleh disebutkan Pak bagaimana tahapan tersebut? Oke, baik. Nah ini ya penting kita pahami bersama, nanti juga teman-teman calon guru dan juga guru di program studi pendidikan guru sekolah dasar kaitannya dengan tahapan gerak ini sebagai tahapan penting begitu sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran gerak di kelas begitu. Jadi kalau teori yang terkenalnya itu adalah dari Fit and Foster, membagi atau mengklasifikasikan teori gerak itu 3 tahapan, yaitu ada tahapan pertama kognitif, lalu asosiatif, dan juga otomatisasi. Tahap ini menjelaskan bagaimana seorang secara bertahap mampu menguasai keterampilan gerak melalui proses latihan dan pengalaman yang berulang. Nah, di sini akan saya breakdown apa itu kognitif, kemudian asosiatif, dan otomatisasi. Baik. Ya, jadi kalau kita bicara kognitif, pasti kita akan mengolah dulu informasi. Nah, contoh begini, saya yang paling sering menganalogikan itu kaitannya dengan kita belajar menyetir mobil ya, Mbak. Oke. Utamanya ketika kita akan melaksanakan proses menyetir mobil, kita pasti akan mengetahui dulu fungsi daripada seluruh komponen yang ada di mobil. Fungsi roda, fungsi porsneling, fungsi setir, fungsi itu. Nah, itu adalah tahap kognitif untuk kita mengenal gerakan apa yang akan kita lakukan pada saat kita melaksanakan nyetir mobil tersebut. Nah, itu namanya proses kognitif. Selanjutnya itu adalah asosiasi atau asosiatif. Asosiatif itu adalah tahapan yang kita mengkoordinasikan informasi tadi, kemudian secara konsep kita transfer ke mengasosiasikan geraknya. Jadi ketika kita mau masuk tuas porsneling, satu itu ke kiri. Nah, itu kita asosiatif bahwa kita pegang dulu porsnelingnya, kemudian kita akan gerakkan ke bagian kiri. Nah, tentu saja pada saat asosiatif pasti akan ada kesalahan gerak. Karena baru pertama kali, karena kita mengasosiasikan, baru tahu, kita asosiasikan, pasti belum ada yang namanya tahap penyempurnaan. Nah, di mana tahap penyempurnaannya kita akan temui pada saat tahap otomatisasi. Otomatisasi gerak itu akan terjadi ketika kita bicara sudah proses yang bertahap. Iya, kita sudah tahu teorinya, kita sudah melaksanakan prosesnya dari awal, dari yang tadi misalnya
hanya sekali, ini sudah berkali-kali kita laksanakan, sehingga ketika menyetir mobil kita sudah menutup mata, sudah tahu mana itu personeling 1, mana itu personeling 2. Kemudian kita juga tahu ketika kita di jalan lurus harus belok, setir ke arah mana. Itu namanya tahapan gerak tadi yang nanti akan kita akan kita ketahui dari berbagai pengalaman gerak. Nah, itu mungkin kaitannya dengan tahapan gerak itu. Oke, baik. Artinya apa yang disampaikan sama Pak Dede mengenai tahapan gerak, si tahapan gerak ini tadi kan ada 3 ya Pak. Betul. Salah satunya nggak bisa dihilangin, salah satunya juga nggak bisa diloncat gitu ya, harus beraturan ya. Iya, betul. Tapi sekali lagi, karena kalau kita bicara mencapai tahap otomatisasi, tentu saja harus dimulai dengan tahap kognitif. Kita berpikir, kita mengetahui teorinya, kita mengetahui kegunaannya, fungsinya, manfaatnya, lalu kita mulai melaksanakan, lalu kita menjadi sebuah otomatisasi. Nah, tapi kadang-kadang ada juga case yang sifatnya talent, bakat gitu. Nah, itu mungkin akan bisa terjadi, tapi sekali lagi kalau tidak secara kognitif pasti tahapan geraknya bisa, tapi secara teori itu salah begitu. Secara asosiatif itu salah, harusnya tahapan ini dulu begitu. Mungkin nggak kalau seandainya dia punya keterampilan itu langsung otomatisasi, mungkin aja. Tapi nggak banyak, itu mungkin hanya persentasenya di bawah 10% kaitannya dengan itu. Tapi tetap sekali lagi tadi seperti yang Mbak sampaikan tadi, bahwa semua tahapan itu adalah tahapan pembentuk pengalaman gerak itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dede untuk penjelasannya. Pak Dede, selain belajar soal tahapan belajar gerak ya, di dalam pendidikan olahraga juga kan dikenal yang namanya komponen gerak nih. Nah, kita akan membahas tentang apa saja sih sebetulnya komponen gerak yang ada, yang harus dijelaskan sama Pak Dede, tapi kita harus rehat dulu sejenak ya. Baik. Rekan-rekan mahasiswa dan Notalisteners, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami hari ini di tutorial radio Dita Segera kembali di UT Radio Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Perpustakaan UT memberikan layanan online maupun offline dengan berbagai fasilitas sumber belajar untuk memperkuat dan memperkaya wawasan mahasiswa dalam mendukung proses pembelajaran. Layanan perpustakaan digital berisi: salah satu bentuk layanan perpustakaan adalah e-katalog untuk membantu pencarian koleksi secara digital dan melihat daftar koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. E-katalog ini terdiri dari Online Public Access Catalog atau dikenal dengan OPAC, merupakan fasilitas dapat diakses secara umum untuk menemukan buku atau dokumen yang dibutuhkan pada koleksi perpustakaan UT. Katalog e-book diperuntukkan bagi sivitas akademika UT untuk menemukan koleksi e-book yang dapat dipinjam dan dibaca pada perangkat mobile. Repository UT berisi karya ilmiah hasil karya sivitas akademika, dapat diakses masyarakat umum. Karya ilmiah berupa artikel, proceeding, tesis atau TAPM, disertasi, orasi ilmiah, pidato rektor, buku terbitan UT, dan Indonesia One Search atau IOS merupakan sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia. Ruang baca virtual berisi buku materi pokok yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT. Sumber pembelajaran terbuka Universitas Terbuka Suaka UT, Open Educational Resources atau OER, yaitu salah satu layanan UT yang menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat luas.
Di antaranya sebagai berikut. Universitas Terbuka TV, Jurnal UT, Perpustakaan Digital, Guru Pintar Online, Materi Pengayaan, MOOCs, UT Radio, e-resources, berisi jurnal online, e-book, surat kabar online, dan karya-karya referensi online lainnya. Gedung Perpustakaan Universitas Terbuka terdiri dari 4 lantai dengan beragam fasilitas. Lantai 1 terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang pengolahan bahan pustaka, ruang rapat, dan musola. Lantai 2 terdiri dari ruang koleksi, ruang sirkulasi, ruang baca. Lantai 3 terdiri dari ruang koleksi, ruang staf, ruang diskusi, ruang area internet. Lantai 4 terdiri dari ruang baca, ruang koleksi, dan ruang tutorial web. Semua ruang yang ada di gedung perpustakaan dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi. Pengen kuliah? Kuliah di perguruan tinggi negeri. Pusing dengan biaya tes masuk. Bukan cuma itu. Biaya kos, biaya makan, ongkos, kuota mahal. Gak usah galau, kan ada UT. Kuliah di Universitas Terbuka. Tanpa ongkos, tanpa kos, iya. Hasilnya, jos. Universitas Terbuka. Kuliah fleksibel sesuai gayamu. Gimana bang? Motor aman? Buset, keras amat ini Duk. Motor dari zaman Majapahit kali lu ya, kagak pernah lu servis. Udah mana kotor begini kayak muka lu. Yalah bang, namanya juga motor tua, motor capek. Bang, nanti bonnya tambahin 50.000 ya bang. Lumayan bang, buat top up game, buat nungguin sahur. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Boleh, tapi jasanya lu tambahin ya. Bakal gua beli gorengan buat bukaan. Oke siap bang, aman. Ribet banget nih motor. Bapak, kesini nyervis motor juga pak? Iya tuh, motor lagi servis di depan. Terus denger-denger ada transaksi ilegal. Bapak denger juga ya pak? Duh, kamu semester berapa? Sekarang semester 7 pak. Lagi pusing mikirin karir ya? Hati-hati loh, kebiasaan markup bond seperti ini nanti bisa ke bawah saat ngolah data. Lulus sih lulus, mau jadi sarjana, tapi sarjana giveaway. Aduh, jangan pak. Ya pak, namanya juga lagi butuh. Paham bapak, tapi ingat pesan Nabi, Allah melaknat orang yang memberi suap dan penerima suap. Astagfirullah. Maaf ya pak, bila cobaan bulan Ramadan. Ya kan, sudah capek-capek kuliah di UT, keberkahannya hilang gara-gara duit gocap. Iya pak, bener juga ya pak. Bang, nanti bonnya nggak usah ditambahin ya bang. Nanti kalau urusan gorengan, ntar biar gua aja deh yang beliin buat bukaan. Atur aja Duk. Nah, udah mau azan nih. Jangan lupa ya, nanti bukanya pakai kurma, biar manisnya asli. Tidak palsu seperti bonnya kamu tadi. Iya pak, makasih ya pak udah diingetin. Udah jadi nih motor lu, cobain dah. Oh, udah selesai nih bang. Ya udah, coba deh. Gua coba ya bang ya. Waduh, nggak jadi lebaran ini mah.
Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Gimana dengan kamu? Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Anda kembali menyimak tutorial radio hari ini, masih bersama saya Dita Zakia dan juga Pak Dede yang tentunya masih semangat untuk memberikan ilmu untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga UT listeners. Pak Dede, kita akan lanjut lagi ya ke materi pembahasan kuliah hari ini. Kita tadi sempat terjeda di tahapan keterampilan gerak. Komponen ya. Betul. Dari komponen gerak. Nah, apa aja sih Pak yang dimaksud sama komponen gerak tersebut? Oke. Kalau kita tadi udah belajar tahapan geraknya, bagaimana dimulai sampai jadi tahap gerak otomatis ya, atau otomatisasi. Nah, ini kita akan melihat dari sisi klasifikasi 3 komponen. Okay. Jadi yang pertama itu ada komponen namanya lokomotor. Okay. Gerak lokomotor namanya. Yang kedua itu adalah non lokomotor. Lalu yang ketiga itu manipulatif. Gerak lokomotor ini, kalau kita bicara lokomotor artinya ya pasti berpindah tempat. Jadi kalau kita bicara gerak lokomotor adalah klasifikasi komponen gerak yang kelihatan berpindah tempat begitu. Jadi seperti berjalan, berlari, pokoknya melompat, meloncat yang berkaitan dengan perpindahan gerak, kita namakan komponen gerak itu adalah komponen gerak lokomotor. Okay. Sedangkan kalau kita bicara kebalikannya, non pasti yang tidak bergerak, misalnya seperti membungkuk misalnya, kemudian memutar badan misalnya, itu kegiatan yang tidak berpindah tempat atau non lokomotor. Yang terakhir itu adalah manipulatif. Manipulatif itu adalah gerakan-gerakan yang melibatkan interaksi dengan objek, biasanya dengan alat-alat biasanya. Kalau kita bicara bola pasti kaitannya dengan gerak yang melempar misalnya. Kalau biasa anak-anak SD dulu mungkin sering main kasti, ada tongkat begitu, itu namanya memukul kan. Jadi proses-proses yang berkaitan dengan alat atau objek yang nanti akan kita gunakan sebagai gerak, nah itu kita sebut komponen gerak manipulatif. Yang ketiga-tiganya tentu saja akan menjadi pondasi tadi. Kalau kita tadi bicara di awal tahapan untuk pengenalan gitu ya. Nah, untuk kita ketahui komponen ini juga sangat penting dalam nanti kita proses memperkenalkan atau mengetahui, kemudian menyadari, lalu mengimplementasikan gerak itu dalam kehidupan sehari-hari, maupun kalau kita spesifik ke cabang olahraga tertentu. Kalau kita bicara mata kuliah pembelajaran olahraga di sekolah dasar. Oke, itu baik. Mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Dede untuk penjelasannya Pak. Tapi kalau berbicara mengenai keterampilan dasar begitu, nah gimana sih Pak caranya keterampilan dasar tersebut diajarkan kepada siswa di sekolah, khususnya untuk anak-anak SD yang ya bikin amazing tuh kadang kan di tingkat rendahnya ya, di kelas rendah, di kelas 1 sampai 3 tuh kan kadang kelakuannya masih tidak terkira ya. Nah gimana sih caranya guru bisa memperkenalkan keterampilan dasar itu untuk murid SD? Oke. Ya, pertanyaan ini yang sangat baik ya Mbak. Dalam konteks pembelajaran pendidikan olahraga di sekolah dasar, keterampilan gerak dasar biasanya dikembangkan melalui berbagai aktivitas permainan dan latihan. Nah, kalau kita bicara tadi
di sekolah dasar, apalagi yang kita bicara kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, orientasinya pasti lebih banyak bermain begitu ya. Jadi bagaimana menciptakan tadi pemahaman gerak, kemudian aktivitas-aktivitas gerak dasar, komponen-komponen gerak tadi. Nah, itu kita bisa masukkan atau kita spesifikkan dalam permainan-permainan yang sifatnya bisa membuat anak-anak tersebut bisa bergerak gitu, sehingga dia paham ada keterampilan-keterampilan dasar dalam hal gerak yang mereka harus kuasai begitu. Jadi pendekatan permainan ini sering digunakan karena sesuai dengan karakter anak usia sekolah dasar ya. Itu yang sudah kita bahas. Tentu saja aktivitasnya aktivitas yang menyenangkan, karena kan bermain ini kalau dia bosan juga ya pasti dia nggak mau bergerak gitu. Jadi permainan-permainan yang menyenangkan, yang tentu saja akan efektif dalam proses mengajarkan gerak dalam pembelajaran olahraga. Oke, seperti misalnya melempar tangkap, memukul tadi misalnya, atau memindahkan sesuatu, atau games kalau kita bicara dulu permainan-permainan tradisional seperti misalnya engklek ya gitu ya. Banyak-banyak yang bisa dieksplor dalam hal permainan maupun modern maupun sekarang adaptasi misalnya permainan-permainan yang ada di dunia digital misalnya seperti Squid Game. Ini kan tapi kita ininya secara positif ya Mbak ya, bukan yang ngambil yang negatifnya. Kita kan bisa ambil isu-isu internasional maupun nasional itu tentu saja kan ada dua sisi. Ada sisi yang baik dan sisi yang buruk. Nah, kita bisa manfaatkan sisi baiknya karena lagi booming Squid Game itu ya, kita bisa lakukan permainan itu agar anak-anak bisa bergerak. Ya itu tidak monoton diam di kelas begitu. Itu. Oke, dan adaptasi dari hal-hal yang lagi viral untuk anak-anak zaman sekarang itu mungkin lebih meningkatkan gairah geraknya gitu ya. Betul. Lebih semangat, lebih tertarik ya. Karena kan kalau misalkan kita kenalin engklek di anak zaman sekarang, kayaknya mereka tetap kurang tertarik ya. Kurang tertarik ya, karena mungkin tidak berwarna gitu ya, kurang seru. Padahal itu kan kalau zaman dulu kita seru gitu ya Pak ya. Baik, jadi berarti gurunya memang harus pintar-pintarnya juga ya, memancing anak-anak didiknya supaya mau bergerak. Nah, dalam pembelajaran pendidikan olahraga di sekolah dasar nih Pak Dede, bagaimana cara guru mengembangkan keterampilan gerak dasar agar siswanya dapat belajar dengan optimal selain tadi harus kreatif? Oke, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, banyak hal yang akan kita lakukan begitu. Kaitannya dengan guru sebagai fasilitator harus lebih aktif mencari kegiatan-kegiatan atau melihat kegiatan-kegiatan. Banyak sekali permainan-permainan yang bisa berikan, tidak hanya dalam pembelajaran olahraga ya Mbak, dalam hal ini ya, kaitannya misalnya dengan pelajaran matematika yang sifatnya gerak bisa juga, atau tadi misalnya IPA eksperimen yang sifatnya tidak di tempat tapi gerak. Nah, artinya pemahaman gerak ini, fondasi gerak ini tidak hanya fokus pada mata pelajaran pendidikan olahraga, tapi bisa kita insertkan juga ke dalam mata pelajaran yang lain seperti itu. Apalagi kalau kita bicara guru SD itu kan tidak mengenal guru mapel kan, dia kan semua mapel. Nah, tentu saja tema integratif ya, biasanya kalau ini pembelajaran terpadu, terintegrasi, yang bisa memuatkan misalnya satu tema, di dalamnya ada matematika, kemudian ada tahap geraknya dalam hal PJOK-nya begitu, ada bahasanya di situ. Dan juga kemampuan guru juga sangat dibutuhkan begitu ya, untuk lebih inovatif lagi dalam hal membuat permainan atau membuat rancangan-rancangan pembelajaran yang kaitannya dengan pemanfaatan gerak tadi begitu. Oke, baik. Pak Dede, tapi kalau misalkan dilihat dari perspektif pedagogis seperti apa? Oke. Kalau kita lihat dari perspektif pedagogis, ya kalau kita bicara pedagogi kan kita bicara proses pembelajaran begitu. Kalau kita bicara dari perspektif pedagogi, artinya pembelajaran gerak ini atau pembelajaran pendidikan olahraga ini adalah salah satu
pembelajaran yang terintegrasi atau yang kita kenal ada di jenjang SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Bahkan di universitas tertentu itu ada kekhususan yang untuk lulus dari suatu universitas tersebut harus didasari dengan tidak hanya kognitif, tidak hanya nilai yang bagus, tapi ada aktivitas fisik seperti lari misalnya. Itu di luar negeri juga sudah digalakkan gitu. Nah, tentu saja kalau kita melihat dari aspek pedagogis, yaitu artinya secara pedagogis pembelajaran itu harus diinsertkan. Sekali lagi kalau kita bicara itu kaitannya dengan guru tadi, bagaimana memahami cara mengajar yang benar begitu kan, cara membuat perencanaan yang benar begitu, kaitannya dengan menginsertkan keterampilan gerak ini dalam proses pembelajaran begitu. Baik, Pak. Tapi kalau misalkan Pak Dede, kalau kita berbicara soal keterampilan gerak dasar, apakah ini punya hubungannya dengan perkembangan aspek lain seperti sosial maupun emosional? Oke. Nah, kalau kita bicara aspek sosial dan emosional, tentu saja ini akan sangat bersinggungan ya Mbak ya. Kalau kita bicara sekali lagi, saya kebetulan orang penjas ya Mbak ya, orang pendidikan olahraga begitu. Jadi boleh dong saya membanggakan ini ya. Boleh. Keilmuan pendidikan olahraga atau penjas ini. Nah, itu spesifiknya. Karena menurut saya secara pribadi dan teman-teman di Penjas, spesialnya Penjas dan olahraga itu selain dia ada kognitif, tapi dia ada psikomotor dan juga ada afektif. Tentu saja kalau kita bicara kaitannya dengan sosial, kaitannya dengan afektif, kerjasama di dalamnya ada. Kemudian kalau kita bicara pendidikannya jasmani dan olahraga, kita bicara kaitannya dengan nanti olahraga tertentu secara spesifik. Kalau kita bicara olahraga kaitannya dengan permainan tadi, tentu saja di permainan ada yang namanya menang dan kalah, sportivitas, begitu kan? Banyak sekali kolaboratif. Nah, itu kaitannya kalau kita bicara aspek sosial, yaitu di dalam pendidikan jasmani atau pendidikan olahraga kita pasti akan menemukan itu, karena prinsipnya di pendidikan jasmani atau olahraga itu kita mengenal yang namanya body, soul, and mind. Nah, itu semuanya bergerak. Kalau kita bicara mata pelajaran yang lain belum tentu ada bodinya begitu. Tapi kalau kita bicara pendidikan jasmani atau pendidikan olahraga di SD, pasti kita akan belajar body, kita belajar mindnya, dan kita belajar soulnya begitu. Jadi menurut saya kompleks begitu ya. Dan jangankan itu, di cita-cita Ki Hajar Dewantara pun ada menginsertkan olahraga selain olah rasa dan olah karsa. Nah, artinya olahraga ini atau penjas ini adalah pondasi yang penting begitu dalam dalam proses pembelajaran anak-anak, dalam hal ini anak-anak di sekolah dasar yang berkaitan dengan pembelajaran gerak yang sekarang sedang kita bahas begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi memang kalau kita bicara soal bersinggungan kayak gitu sama aspek sosial dan emosionalnya sangat ya Pak ya, sangat ada sekali, keterkaitan di sana ya. Baik, Pak, kita akan kembali rehat dulu sejenak sebelum melanjutkan materi hari ini. Jadi untuk Anda rekan-rekan mahasiswa dan UT listeners, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di tutorial radio hari ini, UT Radio Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Duh, udah mana mau ujian, belajar gak ngerti-ngerti lagi. Pusing. Wah, apa nih? Tutorial radio. Cek kali aja ada materi yang aku ngerti ada di sini juga nih. www.utradio.ut.ac.id. Buat kamu yang masih suka bingung sama materi karena belajar mandiri, tenang. Sekarang ada tutorial radio yang bisa bantu kamu belajar.
Di website UT Radio, kamu bisa dengerin materi saat live streaming. Untuk jadwal live streamingnya, kalau kamu mahasiswa FKIP, pantengin ya setiap hari Senin. Selasa ada FEB. Rabu diisi sama FISIP. Kamis giliran FST. Dan Jumat khusus sekolah pasca sarjana. Nah, buat kamu nih yang ketinggalan live streamingnya, kamu bisa loh klik tombol Watch Now di jadwal website biar bisa nonton dan dengerin berulang kali di YouTube Universitas Terbuka TV. Kamu juga bisa tanya-tanya secara langsung saat live. Tinggal komen aja di YouTube. Gimana? Lengkap kan? Nah, ini dia nih materi yang aku cari. Akhirnya bisa belajar dan jelasin langsung deh sama dosennya. Jadi, nggak pusing lagi deh soal belajar mandiri karena ada tutorial radio yang setia menemani kamu untuk belajar setiap hari. Saya benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia itu bertumpu pada Universitas Terbuka ini. Tidak mungkin ada revolusi pendidikan tanpa teknologi dan sekarang universitas yang sudah full online, full teknologi ya Universitas Terbuka. Ya semoga Universitas Terbuka ini semakin berkembang, amin, semakin baik ke depannya karena benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dari seluruh lulusan SMA di Indonesia yang banyak sekali, itu ya paling mudah dan paling scalable itu ya melalui online. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya teknologi. Dan Universitas Terbuka itu adalah a key player in this, di higher education. Jo, itu Teguh gimana ngajak-ngajakin warga kuliah itu gimana? Hah? Mas Teguh, saya dengar dari warga, kamu itu ngaku mahasiswa dan kamu ngajak-ngajak warga kuliah. Kamu itu kerjanya di rumah terus, mau nipu ya? Saya kuliah di Universitas Terbuka, Pak. UT itu negeri, biayanya pas di kantong warga. Kuliah bisa dari rumah, bahan ajar pun langsung, Pak, dikirim ke rumah. Permisi, paket dari Universitas Terbuka. Nah, sekarang percaya toh, Pak, cuma Universitas Terbuka yang bisa kayak gini. Ayo, aduh. Emi, kita harus berpisah sebentar. Aku akan kuliah di kota demi cita-cita kita. Tunggu aku pulang. Jangan, Oma. Kamu kuliah di UT saja. Kamu bisa terus bernyanyi dan kita bisa selalu bersama. Oh iya, aku lupa. Terlalu. UT kan negeri dan masih bisa kuliah dari mana saja. Betul, Oma. Hanya di Universitas Terbuka. Mama. Udah pulang. Menurut Papa, Mama dulu. Mendingan kamu kerja. alah, mendingan kamu kuliah dulu. Kamu masih muda, masa depan kamu masih panjang. Mendingan kerja. Mending kuliah dulu. Mending. Udah, kan ada Universitas Terbuka. Kuliah bisa sambil kerja, kerja bisa sambil kuliah. Anti kau mendang-mending. Swasta ya? Negeri. Pasti mahal. Murah, mah. Kalau begitu, mending kamu kuliah. Sambil kerja. Kuliah fleksibel sesuai gayamu. Kuliah mahal, macet, hujan, tinggal di pelosok, nanggung keluarga, umur nggak mudah, keterbatasan fisik, karir stuck karena nggak kuliah. Tenang aja, semua bisa kuliah. Kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan. Gimana? Kamu sudah dapat email validasi sebagai mahasiswa UT? Udah dong, aku udah dapat email validasi sebagai mahasiswa UT. Terus aku harus apa lagi ya, Mel? Kemarin aku ambil jurusan hukum.
Di UT aku lihat ada jurusan hukum, Mel. Iya pasti ada dong, di UT banyak pilihan jurusannya kok, Fir. Oh iya, kamu mau registrasi mata kuliah jurusan hukum kan? Gini nih caranya. Nah, pertama kamu buka browser di handphone atau laptop kamu dan ketik sia.ut.ac.id. Kemudian kamu pilih admisi calon mahasiswa dan mahasiswa. Oh iya. Kemudian kamu masukkan email dan password yang kamu daftarkan. Kemudian kamu akan dibawa ke halaman dashboard mahasiswa. Kemudian kamu klik akademik yang ada di kolom sebelah kiri menu. Lalu kamu pilih registrasi mata kuliah. Pak Dede, Dita akan mengajukan pertanyaan yang ini akan menjadi pertanyaan yang paling penting sepertinya. Bagaimana sih Pak Dede peran lingkungan sekolah di dalam mendukung perkembangan keterampilan gerak siswa? Baik, terima kasih Mbak. Kalau kita bicara tadi sudah mengenal konsep, kemudian kita sudah mengenal komponen, kemudian bagaimana cara guru tadi sudah kita bahas. Nah tentu saja dalam hal ini lingkungan sekolah atau lingkungan belajar siswa ini juga akan memberi pengaruh penting gitu. Pasti kalau kita bicara bagaimana peran lingkungan sekolah, tentu saja jawabannya adalah berperan besar kaitannya dengan mendukung aktivitas gerak siswa. Sekolah perlu menyediakan ruang atau fasilitas yang memungkinkan siswa melakukan berbagai aktivitas fisik. Kemudian selain sudah ada ruangan itu juga tentu saja kita kembali lagi ke yang tadi ya Mbak ya, kaitannya dengan guru juga perlu menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan menyenangkan tadi ya, jangan cuma hanya permainan yang sifatnya ya udah yang penting asal main asal gerak begitu. Tapi kita harus lihat, apalagi kalau kita bicara kaitannya dengan anak-anak sekolah dasar yang secara teknis, secara aturan mungkin ya dia masih semaunya sendiri begitu. Tentu saja kalau hal yang tidak menyenangkan tentu saja akan menyebabkan mereka bosan. Ya kembali lagi akhirnya mereka tidak akan paham terhadap gerak, tidak melakukan aktivitas gerak tersebut. Ya akhirnya kembali lagi di rumah akan banyak main gadget lagi, main HP lagi begitu. Nah itu artinya seperti yang di awal juga sudah saya sampaikan bahwa peran penting itu tidak hanya di orang tua tapi juga di sekolah, dalam hal ini guru dan lingkungan sekolah untuk menciptakan pembelajaran gerak yang efektif ya, sehingga siswa itu bisa percaya diri dalam melakukan gerak dan dia bisa mencoba tahapan-tahapan gerak, komponen-komponen gerak yang mereka akan pelajari. Itu mungkin Pak. Baik, jadi selain guru juga tadi disebutkan bahwa perlu menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan menyenangkan supaya si anak tuh ngerasa percaya diri gitu ya, mencoba berbagai gerakan. Tentunya harus ada tadi penciptaan gerakan yang tentunya jadi manfaat gitu ya Pak ya, nggak cuma udah asal gerak deh, yang penting anaknya ada gerak deh gitu, tapi yang nggak tahu manfaatnya apa gitu ya. Baik Pak, kemudian kalau misalkan kita lebih lihat lebih luas lagi, bagaimana peran pendidikan olahraga di dalam membentuk gaya hidup sehat bagi siswa? Karena tadi kita akuin kalau anak-anak di rumah aja tuh udah jarang gerak, apalagi perbedaan antara anak-anak yang tinggalnya di komplek sama pemukiman rumah biasa gitu ya. Biasanya kalau di komplek tuh tetangga satu sama satunya tuh nggak kenal, jadi nggak ada teman, akhirnya nggak memutuskan nggak main gitu. Kan. Nah bagaimana Pak? Oke, nah tadi kalau kita bicara sudah kaitannya dengan pengalaman gerak, menciptakan pembelajaran gerak, tentu saja harapan selanjutnya kita bicara terkait dengan manfaat daripada gerak tersebut. Tentu saja kalau kita bicara manfaat yang paling signifikan kita terasa pada kehidupan sehari-hari, yaitu yang berkaitan dengan kebugaran jasmani kita tentu saja. Dan juga kalau kita bicara kebugaran pasti berkaitan dengan kesehatan kita begitu. Kesehatan ini tidak hanya kesehatan secara fisik tapi juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental begitu. Nah, kaitannya dengan itu tentu saja kalau kita bicara untuk membentuk gaya hidup sehat, strategis sekali peran pembelajaran gerak, peran pembelajaran pendidikan olahraga di sekolah dasar. Karena melalui kegiatan-kegiatan gerak tadi, melalui kegiatan-kegiatan nantinya gerak ini kan spesifik nanti akan menjadi olahraga. Tadi seperti misalnya kasti. Kasti itu kan menggunakan tadi komponen-komponen gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Pada saat memukul dia
menggunakan manipulatif. Tahapan geraknya masih di yang non lokomotor karena tidak bergerak, karena hanya memutar badannya saja. Kemudian ketika bola dipukul, bola melambung, dia akan menggunakan konsep gerak yang lain lagi, yaitu lokomotor, dia berlari. Kemudian begitu. Nah, artinya kalau kita bicara manfaat terhadap itu, pasti akan menjadi dia mampu, dia senang, tentu saja akan menciptakan kebiasaan dalam hal yang sudah kita tanamkan sejak usia sekolah dasar begitu. Jadi melalui kegiatan olahraga ini siswa belajar bahwa tubuh itu perlu bergerak secara teratur. Jadi ada tahapan-tahapannya begitu ya, agar tetap sehat tentu saja, bugar, dan tentu saja kebiasaan-kebiasaan ini kita harus tanamkan sejak dini agar nanti gaya hidup sehat ini akan tercermin juga di kehidupan yang sampai dewasa. Iya, sampai dewasa begitu, sampai dia nanti SMP, SMA, bahkan kuliah dan seterusnya begitu. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dede untuk penjelasannya, Pak. Apa sih yang jadi tantangan yang sering dihadapi sama seorang guru nih, khususnya guru penjas di SD di dalam mengajarkan konsep gerak kepada siswanya? Oke. Ya, kalau kita bicara tantangan pasti kaitannya dengan karakteristik siswa. Karena kita bicara karakteristik siswa sekolah dasar ini adalah siswa yang dari kelas ini ya, kelas rendah sampai kelas tinggi itu ya artinya mereka masih di tahap pendidikan dasar. Tantangannya ya pasti tadi ketika mengajarkan, guru pasti akan mencari formulasi gimana caranya supaya anak-anak tidak bosan, apalagi kaitannya di kelas rendah, kelas 1. Jangankan untuk bergerak secara sama-sama begitu, ketika sendiri-sendiri aja itu mengaturnya susah sekali gitu. Tapi kesusahan ini tentu saja pasti ada solusi, pasti begitu. Bagaimana solusinya? Yaitu tentu saja sekali lagi secara pedagogis guru harus paham bagaimana cara merencanakan, bagaimana nanti cara melaksanakan, terus juga bagaimana mengevaluasi agar pembelajaran gerak ini bisa benar-benar dilaksanakan dan mempunyai manfaat terhadap siswa sekolah dasar. Artinya memang kalau kita bicara tantangan pasti ya, kalau tantangannya pasti apalagi kalau kita bicara sekarang anak-anak lebih suka main handphone daripada bergerak begitu. Itu mungkin tantangan yang saya anggap itu tantangan di era digital ya. Jadi tapi jangan salah, di luar negeri sekarang sudah berbondong-bondong orang tuanya meninggalkan meninggalkan gadget, kembali ke gadget yang dulu kita kenal, yang belum ada ini ya Mbak ya, ibaratnya yang nggak smart yang nggak smart begitu, karena udah terlalu jenuh begitu dengan penggunaan ya. Artinya melalui pendidikan olahraga ini atau melalui konsep gerak ini atau melalui permainan-permainan gerak ini kita bisa tadi menciptakan peluang-peluang dalam hal yaitu mengimbangi daripada sekarang tren digital yang orientasinya agar baik terhadap kebugaran maupun kesehatan, dan tentu saja kaitannya dengan fondasi gerak bagi anak sekolah dasar, sekali lagi untuk dia ke tahap yang lebih tinggi lagi. Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Dede untuk penjelasannya Pak Dede. Ini saatnya acara kita selesai, jadi ini adalah saatnya Pak Dede untuk bisa menyampaikan kesimpulan dari perjumpaan materi hari ini, ataupun mungkin ingin memberikan pesan atau refleksi bagi mahasiswa Universitas Terbuka. Silakan. Baik, sebagai refleksi dari pembahasan kita hari ini, bahwa penting mendudukkan pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani ini adalah kita pahami bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pendidikan jasmani ini adalah salah satu bagian yang menjadi integral pada saat kita bicara pendidikan secara holistik begitu ya. Jadi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami bagaimana pendidikan olahraga dalam hal ini, materi hari ini terkait dengan gerak
Terlebih kalau kita bicara aktivitas gerak, siswa tidak hanya mengembangkan keterampilan motorik dalam hal gerakan tersebut, dalam hal pembelajaran gerak tersebut, tapi juga ada karakter di sana, ada kesehatan di sana, ada kebiasaan hidup aktif di sana. Maka dari itu sebagai penutup kita bisa simpulkan bahwa pemahaman mengenai konsep gerak dan keterampilan dasar merupakan pondasi yang penting dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Melalui aktivitas gerak dirancang secara tepat, peserta didik dapat berkembang secara fisik, sosial, emosional, serta membangun gaya hidup sehat sepanjang hayat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dede hari ini sudah memberikan ilmu baru untuk kita semua. Ini tentunya akan jadi manfaat untuk banyak orang, untuk rekan-rekan mahasiswa, UT listeners, dan juga saya sendiri. Pak Dede sehat selalu, lain waktu ditunggu lagi untuk bisa memberikan materi-materi yang lainnya. Terima kasih Mbak. Baik rekan-rekan mahasiswa dan UT listeners, tuntas sudah perjumpaan kita untuk materi konsep gerak dan keterampilan dasar yang disampaikan oleh Bapak Dr. Dede Duen Syahputra MPD. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bergabung bersama UT Radio. Akhirnya Dita Zaki harus undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio, Open Education Station for All.